Mungkin saya tadi ingin tahu nih tentang solar Iya, kita, mungkin bisa diceritakan sejarah, visi, boleh. dan mungkin bisa Ya, diceritakan juga nih Pak, posisi Pak Rangga di solar kita ini sebagai apa gitu. oke. Aku santai aja ya, nggak usah Iya, formal-formal kan. iya, Jadi nggak mungkin apa-apa. pertama terima kasih teman-teman di Zona BT untuk kesempatannya juga bisa kenalan dan ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin saya perkenalkan lagi, saya Rangga. Saya di sini merepresent Solar Kita, saya CEO-nya di Solar Kita. Jadi perusahaan kami ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia solusi untuk pembangkit listrik tenaga surya. Gitu. Nah, perusahaan kami itu sudah berdiri sejak dari tahun 2018 dan sampai sekarang kita berjalan. Nah, kita itu basisnya ada di Jakarta dan customer yang kita handle itu basically baik dari berbagai kalangan, baik dari residential, komersial, dan juga industri. Nah, cuma memang kita fokusnya lebih ke residential sih. Jadi customer base kita itu banyaknya itu 80% itu ada di residential gitu. Nah, mungkin apalagi Mbak? Cukup kali ya untuk intro. Ini Mungkin pertanyaan apalagi sudah saya lupa. cukup. Tadi visi Oke, dan misinya mungkin sudah terjawab juga. Mungkin bisa aja lanjut ke ini pertanyaan berikutnya, atau mungkin masih mau menambah penjelasan untuk pertanyaan pertama, Pak? Sudah cukup? enggak sih dari Mbak Tania udah cukup Mbak. Saya nanya dong. Iya, dari kami sudah cukup sekali. Oke, sip. Iya, Oke, oke. Mungkin langsung lanjut saja. Mungkin jasa apa sih Pak boleh. yang ditawarkan dari solar kita ini? Oke, jadi kita itu nawarinnya end-to-end solution. Jadi kita dari tahap awal sampai tahap implementasi dan maintenance itu kita basically semua layanan kita itu ada. Jadi kita kalau start pertama itu biasanya kita memberikan konsultasi. Situ kita basically kita akan melakukan analisa terkait profil listrik dari calon customer tersebut, kemudian kita bikinin kayak rekomendasi dengan profil listrik seperti ini, baiknya penggunaan PLTS-nya sebesar apa, yang nanti dampaknya seperti penghematan dan lainnya bisa berapa. Biasanya kalau itu udah oke, kita survei, kita akan side survei untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa, apakah atapnya cukup apa enggak, karena kan kita banyaknya untuk PLTS-nya untuk yang PLTS atap ya, jadi untuk rooftop solar panel. Jadi kita ngecek atapnya, struktur, dan lain-lainnya. Kemudian kalau itu udah oke, kalau udah deal, kita melakukan instalasi sistem, itu kita semua yang ngerjain, basically dari pengadaan sampai pemasangan, sampai commissioning, kalau udah beres. Kalau untuk customer yang residential, itu kita juga banyak ngurusin sampai administrasinya ke SDM dan juga ke PLN. Kemudian kalau itu udah oke, nanti di situ baru nanti masuk ke tahap untuk maintenance sama monitoring. Nah, mungkin yang membedakan kami dengan beberapa pemain lainnya itu adalah bahwa kita mendevelop monitoring sistem kita sendiri gitu. Jadi kita ada IoT-nya yang kita koneksi ke sistem PLTS-nya. Nah, IoT itu akan mengambil data dari terkait performance solar panelnya, yang data itu nanti akan ditampilkan di dashboard kita, baik ada di website maupun juga di mobile apps. Jadi seluruh data performance customer itu kita yang monitor secara in-house. Nah, dari situ karena kita mengolah data-data tersebut, itu jadi banyak leverage, makanya kita bisa memberikan service tambahan. Misalnya kita akan memantau selalu performance solar panel dari customer tersebut. Kalau ada apa-apa, itu kelihatan tuh di back end kita, oh customer A misalnya lagi trouble, nah, jadi kita bisa lebih proaktif lah ya untuk ngecek ke lokasi. Jadi kita mencoba, jadi kita selain kita mengintegrasikan komponen dari PLTS, tapi kita juga mendevelop produk kita sendiri dan kita mencoba untuk memberikan pelayanannya itu dari ujung ke ujung lah ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, cukup menjawab sekali. Mungkin saya ingin tahu juga nih, bagaimana sih Pak alur masyarakat yang ingin membeli produk dari atau panel surya dari solar kita ini? Alur tuh alur apa nih? Spesifik Misal alur ingin caranya. membeli, ya betul caranya untuk Kalau memakai caranya kan produk tadi dari udah solar kita. kurang lebih kan udah saya jelasin dari sisi Mm-mm. konsultasi. Jadi caranya ya mereka bisa hubungin kita, calon customer yang berminat, itu kan kita aktif di digital media juga ya. Jadi kita ada website, kita ada sosial media, kita bikin digital campaign. Dari situ biasanya masyarakat yang tahu kita dari online itu biasanya nanti akan
diarahkan untuk masuk ke channel-channel kita yang untuk handle sales. Nah, kita ada bisa via website ataupun juga bisa via WhatsApp kita. Jadi dari situ baru nanti akan dikontak langsung sama konsultan kami. Nanti baru konsultan kita yang memulai start kayak tadi saya jelasin di atas. Gitu. Ya, mungkin bagaimana nih tanggapan Pak Rangga mengenai perkembangan PLTS yang ada di Indonesia? Perkembangannya sih masih slow ya, maksudnya dalam arti masih pelan dibandingkan dengan potensi dan target yang secara nasional kita punya gitu. Terutama kalau untuk di industri saya ya, di pembangkit listrik tenaga surya untuk rooftop gitu. Karena memang kita kan kalau ngomongin PLTS kan macam-macam ya, ada yang power plant, ada yang sifatnya lebih kecil kayak misalnya dipakai untuk di rooftop dan lain-lain. Jadi saya melihatnya bahwa so far sih perkembangannya ada, antusias masyarakat terus meningkat karena pengetahuan terkait manfaat dan pentingnya menggunakan energi terbarukan itu menurut saya lagi tinggi-tingginya lah ya dari sisi awareness itu saat ini. Namun memang implementasinya dalam arti penyerapan pemanfaatan PLTS-nya menurut saya masih slow sih. Itu maksudnya per tahun lalu aja untuk solar rooftop itu baru ada sekitar 6.000-an user. Itu makanya angkanya kan masih jauh banget ya gitu dibandingkan dengan kita bandingin sama jumlah rumah ada berapa di Indonesia atau jumlah gedung ada berapa gitu kan masih kan puluhan juta. Jadi secara perkembangan growth-nya ada, cuma belum scale up ya dalam arti belum benar-benar menjadi sebuah apa ya, sebuah bukan komunitas ya, sebuah community yang mungkin komunitas ya, sebuah komunitas pengguna yang besar gitu, terutama kalau kita benchmark dengan negara-negara yang lebih dulu udah menjalankan. Mungkin gitu ya. Ya, sudah sangat menjawab sekali, Pak. Mungkin saya ingin tahu lagi nih, saya kan Boleh. melihat nih di websitenya dari Solar Kita. Nah, di sana tuh ada sebuah aplikasi dari Solar Kita Mobile ya. Apa sih Pak kegunaan aplikasi ini dan bagaimana sistem kerjanya gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Oh boleh, jadi kita itu kan kayak tadi saya bilang, jadi semua customer kita itu untuk monitoring dan lain-lainnya itu dia mereka menggunakan itu aplikasi dari kita. Jadi kita ada mobile apps. Nah mobile apps itu fungsinya untuk sekarang sih untuk customer sama internal kita. Jadi kalau untuk customer, basically customer kalau pengen memonitor performance dari PLTS mereka, itu mereka bisa lihatnya itu dari mobile apps-nya itu sih. Gitu. Nanti di situ kelihatan tuh kayak data perharinya, udah berapa listrik yang diproduksi, penghematannya didapatkan berapa, CO2 yang dikurangi berapa, dan lain-lain. Selain itu, kalau di situ juga ada fungsi untuk akses ke customer service, kemudian ada beberapa loyalty program kita sebut koin kita yang customer juga bisa gunakan. Jadi ya fungsinya itu sih kurang lebih menjadi wadah bagi user untuk bisa memantau dan memanfaatkan berbagai layanan dari Solar Kita. Iya, mungkin selama ini apa saja dukungan yang diberikan pemerintah kepada Solar Kita gitu, Pak? Maksudnya dukungan langsung apa dukungan ke industri? Langsung. Langsung nggak ada sih Mbak. Maksudnya contohnya apa? Boleh contoh nggak? Misalnya kita Mungkin dikasih uang gitu atau apa? iya, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Mungkin sponsor atau ada dukungan bagaimana gitu selama ini. Nggak ada sih, saya belum seingat saya belum ada sih. Oh, Kalau yang kayak dari pemerintah ya, maksudnya kalau direct ke soal kita nih ada apa gitu kan misalnya enggak sih, so far belum. begitu baik. Emang harusnya ada Mbak? Tidak juga sih sebenarnya, Pak. Oh, saya pikir Mbak Tania tahu ada. Saya pengen ikutan juga kalau ada. Oh iya, mungkin bisa lanjut ya, Pak. Mungkin belakangan ini kan Boleh. adanya pembatasan pemasangan panel surya oleh PLN. Bagaimana Ya, sih respon dari Pak Rangga selaku dari Solar Kita ini? kalau respon sih ya dijalani aja ya. Maksudnya kita kan di sini sebagai pelaku usaha kan sebagai bagian dari industri atau stakeholder itu kan kita hanya mengikuti peraturan yang dibuat lah ya oleh pemerintah
ataupun oleh institusi yang merupakan bagian dari pemerintah seperti PLN yang posisinya sebagai operator listrik di Indonesia gitu ya. Jadi tanggapannya sih kalau mau secara subjektif ya pasti nggak bagus dampaknya gitu, karena ada pembatasan itu kan otomatis kan nggak sesuai dengan peraturan yang udah ditetapkan oleh Kementerian di Permen 49 itu kan. Gitu. Jadi kalau respon sih ya kita sebagai pelaku hanya bisa untuk mencoba mengikuti regulasi yang ada. Gitu, dalam arti ya kita ngikutin, terus kita mesti berpikir sendiri gimana nih agar kita bisa dalam arti menghadapi tantangan-tantangan ini ya. Kalau dari regulasi seperti itu sih, gitu. Jadi responnya sih ya kalau kita berharap ya, kalau kita mau memikirkan baiknya gimana ya, kalau menurut saya ya posisinya sekarang nggak baik ya. Berarti regulasi yang ada itu belum benar-benar mendukung untuk industrinya bisa berkembang secara maju. Gitu. Karena kan walaupun at the end setiap perusahaan mesti mencari jalannya masing-masing untuk bisa survive, tapi secara konsep kan kalau kita mau membangun industri, peraturan ataupun juga program-program ataupun insentif yang disediakan pemerintah itu kan akan sangat mendukung untuk berkembangnya sebuah industri baru gitu kan. Contohnya misalnya kita mau pengguna PLTS-nya ada banyak gitu kan, misalnya ya mau mesti ada stimulusnya dong. Gimana nih yang bikin orang untuk mereka mau untuk segera menggunakan PLTS agar mereka bisa mendapatkan benefit terbaik gitu. Jadi kan kita berharap gitu. Dan juga kalau kita benchmark ke negara-negara maju, terbukti bahwa industri PLTS itu ya bisa maju dan bisa berkembang dan scale up dengan cepat di negara-negara tersebut ya karena memang ada program-program support dari pemerintah itu. Tuh. Nah, jadi ya kalau kita mau melihat posisi kita di mana ya kita belum di situ sih. Gitu. Dalam arti ya mungkin saya nggak tahu juga ya, maksudnya dan mungkin ya itu yang mencerminkan kenapa baru ada 6 ribuan nih pengguna PLTS kan, itu kan cermin dari resultnya mungkin kan, karena mungkin yang peraturan yang dibuat itu belum bisa membangun si komunitas penggunanya itu. Gitu. Tapi kalau balik lagi menjawab pertanyaan respon ya mau nggak mau kita mesti terima, kita jalanin aja sih Mbak. Iya, mungkin bisa diceritakan nih strategi solar kita memasarkan produk dan jasa di tengah gempuran banyaknya perusahaan yang sejenis dengan solar kita. Strateginya sih, maksudnya gini, saya kalau nggak kompetisi, walaupun ada banyak gitu kan, cuma kan kita berusaha untuk beda dengan yang lain ya, dalam arti menurut saya yang paling penting ya kita mesti bisa sebagai brand solar provider itu bisa menjadi yang paling kredibel atau yang paling dipercaya gitu. Jadi untuk kita bisa mendapatkan hal tersebut ya kita mesti benar-benar memberikan service yang terbaik dan juga produk yang terbaik gitu, sehingga customer puas dan customer nggak pernah merasa dikecewakan ketika dia menjadi pelanggan dari solar kita. Jadi itu yang kita coba jaga sih. Jadi saya melihatnya kalau walaupun banyak perusahaan lain, lagi-lagi balik lagi kuenya masih terlalu besar gitu untuk kita berpikir wah udah banyak nih pemain solar panel yang jualan solar panel gitu ya, maksudnya makin banyak makin bagus, dalam artinya kalau makin banyak kan logikanya penggunanya juga bakal makin banyak gitu, karena kuenya masih gede banget gitu. Kita ngomongin satu industri yang bener-bener belum belum bener-bener, kalau saya ini masih tahapnya masih early adopter banget, masih awal banget, bahkan growth yang bener-bener meningkat tingginya itu menurut saya belum sih, terutama dibandingin dengan jumlah masyarakat yang kita punya gitu. Jadi ya saya ngeliatnya sih kayak gitu Mbak, kurang lebih. Iya, kalau begitu apa sih Pak yang membedakan solar kita dari kompetitor lainnya? Ya itu tadi makanya saya maksudnya kalau dari sisi maksudnya Mbak dari apa? Dari produknya apa dari Produk, mungkin cara penanganannya atau kurang lebihnya seperti itu. kalau dari ya itu tadi saya bilang ya, kalau dari sisi produk kan kita ada yang real produknya, kita ada aplikasinya itu kan, kita ada mobile apps-nya. Cuma mungkin yang benar-benar yang membedakan kami sih menurut saya
di komitmen kita ya, dalam arti yang tadi saya udah omongin lagi bahwa kita mencoba untuk komit ke customer bahwa kalau Anda menggunakan solar panel dari solar kita akan membantu Anda dari tahap awal sampai Anda beres menggunakan solar panelnya, yang itu entah kapan, berapa puluh tahun dari sekarang gitu kan. Jadi kita mencoba agar benar-benar kalau customer beli sama kita, ya kita komit, kita bakal dampingin dia juga untuk make sure mereka bisa mendapatkan benefit terbaik dari si pembangkit listrik tenaga surya tersebut gitu. Jadi at the end sih kalau menurut saya ya kita strength-nya lebih di situ sih, di service ya. Kita mencoba benar-benar customer tuh kita treat unik setiap orang karena kebutuhannya beda-beda, dan kita mencoba menjaga komitmen bahwa ya kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari konsultasi, instalasi, after sales, dan lain-lain. Ya, sudah sangat cukup menjawab. Mungkin saya ingin tahu nih, berapa sih konsumen yang menggunakan jasa dari solar kita? Mungkin tidak usah diceritakan secara keseluruhan, apa sudah sangat banyak sekali kamu memakai produk atau jasa dari solar kita ini, gitu. Ya lumayan sih, cuma kalau banyak sekali lagi kan balik lagi penggunanya masih dikit, Mbak. Kalau saya ada 100.000 itu baru banyak sekali menurut saya. Tapi di level sekarang sih ya kita tetap berkembang terus ya. Cuma menurut saya sih belum pantas kita bisa bilang banyak kalau pengguna di Indonesia ya baru ada 6.000. Saya masih kecil banget, jadi masih di tahap berkembang lah ya, saya bisa bilang. Ya, mungkin kendala apa sih Pak yang dihadapi selama memasarkan produk dari solar kita ini? Kalau kendala selain regulasi yang nggak konsisten, mungkin bukan kendala ya, tapi lebih tantangan mungkin ya. Kalau kendala kan kesannya masalah negatif gitu, tapi kalau tantangan untuk memasarkan produk sih pasti banyaknya di edukasi. Jadi masih banyak sekali orang yang sangat awam terkait PLTS. Mungkin orang tahu panel surya, tenaga surya, tapi kalau udah ngobrol kayak uh, apa manfaatnya, gimana cara kerjanya, itu benar-benar saya bisa bilang mungkin 90% customer yang datang ke kita itu mereka belum tahu tuh terkait hal itu. Jadi uh, masih banyak perlunya edukasi di masyarakat terkait manfaat-manfaat dari menggunakan PLTS tersebut gitu. Makanya menurut saya kayak saya gini nih, kita ngobrol sama zona EBT gini juga saya senang sih gitu. Karena kan maksud saya ini kan ada sebuah platform yang harapannya juga bisa menyebarluaskan bahwa kenapa sih penting menggunakan PLTS gitu, dan mesti dijelaskan juga bahwa ini bukan cuma terkait lingkungan doang gitu. Ini juga terkait bahwa ada manfaat ekonominya di mana orang bisa menghemat listrik, untuk investasi produktif, bisa membantu untuk mengunci inflasi harga listrik dan lain-lain. Jadi ya banyaknya sih challenge-nya memang lebih di edukasinya ya gitu, bahwa teknologi PLTS ini masih belum awam lah di masyarakat, dan masih banyak banget yang benar-benar belum ngerti atau belum tahu lah, belum dapat info. Mungkin itu Mbak. Iya, memang betul sekali sih kalau untuk di masyarakat itu kayak masih awam gitu. Boleh nih Pak diceritakan testimoni dari beberapa customer yang memakai produk dari solar kita? Kayak masa aku nyeritain testimoni customer sih Mbak. Ini aja aku ada YouTube, nanti di Iya, share, ada YouTube testimoni, mungkin dari situ aja kali ya. iya. Mungkin Kita ada bisa kayak linknya di-drop gitu Pak? sih. Boleh ntar sama Ica deh. Ica bisa Oh tolong iya, drop nggak link Ya, solar kita nanti yang dulu gitu. Iya. iya Masa aku yang baik. cerita udah isi testimoni Mbak? Mbak Tania. Pasti aku ngomongnya bagus-bagus tuh. Oh, oke Pak, ya tentunya. Ya, ini adalah pertanyaan terakhir mungkin dari kami. Baik. Apa sih harapan Pak Rangga nih terkait Ya. perkembangan panel surya di Indonesia ini untuk ke depannya? Perkembangan dari sisi pengguna, apa dari sisi produknya gimana? Dari sisi pengguna, baik dari Oke. sisi produknya. Aku mungkin ngomongin pengguna aja ya. Kalau Ya, produk kan kita ngomongin teknologi ya, jadi jauh gitu. Kalau misalnya pengguna sih harapannya ya, saya berharap bahwa masyarakat
harapannya itu PLTS bisa menjadi bagian dari masyarakat umum gitu. Karena menurut saya kita di Indonesia ini diberkahi dengan sinar matahari yang melimpah, sehingga harusnya itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat yang ada di negeri ini. Karena kan itu kita dikasih dari Tuhan lah ya, maksudnya dikasih alam yang memang kaya akan sinar matahari gitu. Dan sinar matahari itu uniknya bisa dengan teknologi sekarang bisa di-convert menjadi energi, yang energinya itu bisa menjadi manfaat bagi masyarakat juga gitu kan. Dimana seperti kita tahu sekarang kan energi itu udah bagian hidup dari masyarakat lah ya, terutama di urban area dan sekitarnya gitu. Karena tanpa listrik ya bisa kita bilang ekonomi ini nggak bakal jalan lah gitu. Jadi harapannya sih kalau saya penggunanya itu bisa makin banyak, orang makin merasakan manfaatnya, dan untuk bisa mencapai situ harapan besarnya sih didukung juga dengan regulasi yang memang mensupport perkembangan itu agar bisa secara masif. Jadi nggak slow kayak sekarang lah ya. Karena kan kita harapkan kan bahwa industri ini kalau dia bisa berkembang, penggunanya makin banyak, sebuah industri akan berkembang dan manfaatnya itu bukan cuma hanya penggunanya, tapi juga pelaku lainnya, kayak bakal banyak kesempatan pekerjaan untuk green job, orang bisa banyak yang terjun ke industrinya karena minatnya makin tinggi sehingga membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Jadi dampaknya tuh dari sisi lingkungan dan sosial sih menurut saya, dan ekonomi juga itu benar-benar memiliki potensi yang tinggi ya. Jadi mungkin bisa membantu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Gitu. Kayaknya saya melihatnya kan lebih di situlah gitu. Jadi gimana caranya agar industri ini bisa berkembang dan benar-benar memberikan manfaat sih. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar green, which is good, kayak renewable energy itu penting, sayang lingkungan tuh penting gitu. Cuma kalau kita ngomong cuma dari situ tapi manfaat ke kasarnya kantongnya yang ada gitu, menurut saya juga akan bisa benar-benar impact-nya tinggi gitu ya dalam arti penggunaan dan lain-lain. Gitu. Jadi kira-kira gitu sih Mbak harapannya. Ya, mungkin sudah sangat cukup menjawab sekali, Pak. Mungkin nanti Oke. setelah sesi ini, apakah kita boleh meminta logo solar kita, foto brand, atau mungkin foto perusahaan gitu, Pak, untuk dicantumkan dalam artikel kami? Boleh nanti dibantu Ica ya. Oh iya. Oke, mungkin aku boleh minta foto bersama, Pak, untuk bahan dokumentasi interview kita sore hari ini? Boleh. Ya, mungkin untuk kakak admin boleh minta tolong untuk di screenshot ya. Mungkin bisa aku hitung kali ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin udah cukup. Oke. Ya, terima kasih ya Pak atas kesediaannya, dan sekaligus ini menutup sesi interview kita pada sore hari ini. Mungkin dari tim Solar kita ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Enggak sih, makasih juga untuk waktu udah ngobrol-ngobrol. Thank Ya, you. Terima kasih. sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih nih kepada tim Solar kita dan Pak Rangga ya tentunya karena telah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di interview eksklusif Sunebiti kali ini. Dan mungkin kami tim Sunebiti memohon maaf apabila ada kekurangan selama pelaksanaan, dan semoga kita dapat bekerja sama lagi di acara lainnya. Mungkin nanti bisa menjadi narasumber di webinar yang diadakan Sunebiti gitu. Mungkin itu saja sih Pak dari kami. Mungkin terima kasih. Oke, makasih ya Mbak. Ya, Makasih ya ya, terima teman-teman semua. kasih. Selamat Terima siang. kasih Mbak Tania. Selamat siang, terima kasih Mbak Ica.